Pemirsa, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS mengubah aturan denda bagi peserta yang menunggak atau terlambat membayar iuran kepesertaan. Mulai sekarang BPJS akan menghentikan sementara kepesertaan jaminan kesehatan bagi peserta yang terlambat membayar iuran dengan alasan apapun. Direktur Hukum Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi menyatakan peserta BPJS Kesehatan yang terlambat membayar iuran dalam 1 bulan tidak akan dikenakan denda keterlambatan, tetapi kepesertaannya langsung dinonaktifkan. Ketentuan baru ini berlaku bagi peserta bukan penerima upah dan pekerja penerima upah. Ketentuan ini berbeda dengan aturan sebelumnya di mana peserta BPJS yang telat membayar iuran akan dikenakan denda 2% dari total tunggakan. Sementara itu batas toleransi yang diberikan kepada peserta yang menunggak iuran yaitu selama 3 bulan. Ya, misal Lanstok kali ini akan membahas topik telat bayar BPJS hangus dan sudah bersama kami narasumber juru bicara BPJS Kesehatan Bapak Irfan Humaydi. Pak Irfan, terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Bicara kemudian menjadi dasar lah ya, apa yang kemudian membuat BPJS membuat ataupun mengubah peraturan terkait dengan denda ini yang tadinya didenda ketika telat bayar, tapi kemudian dirubah menjadi ya kalau telat bayar 1 bulan langsung dinonaktifkan gitu. Ya. Pertama perlu diketahui oleh masyarakat bahwa BPJS Kesehatan adalah badan penyelenggara yang menyelenggarakan jaminan kesehatan, program jaminan kesehatan. Sehingga kita menyelenggarakan program ini berdasarkan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga regulasi tentang denda ini dikeluarkan bukan dari BPJS Kesehatan, tapi berdasarkan peraturan Presiden nomor 19 tahun 2016, Jungto Perpres 28 tahun 2016. Perpres ini adalah penyempurnaan dari berbagai hal, dari Perpres 12 tahun 2013 dan Perpres 111 tahun 2013. Nah, terkait dengan tadi denda, perlu kami klarifikasi kembali bahwa untuk aturan terbaru berdasarkan Perpres tidak lagi ada denda keterlambatan iuran. Yang sebelumnya ada, begitu telat bayar tanggal 10 maka akan ada denda per bulan 2%. Nah, itu ada denda untuk keterlambatan iuran dulu. Nah, itu sampai dengan 6 bulan pertama kalau PBPU. Kalau PPU sampai dengan 3 bulan pertama. Nah, untuk aturan terbaru berdasarkan Perpres tadi yang saya sebutkan, itu tidak lagi ada kena denda. Jadi meskipun terlambat bayar iuran tidak kena denda. Namun untuk grace periodnya juga ada perubahan. Kalau Perpres sebelumnya grace period atau toleransi seseorang itu tidak melakukan pembayaran itu sampai dengan 6 bulan PBPU waktu Perpres sebelumnya dan PPU 3 bulan. Sehingga dalam jangka waktu tersebut meskipun tidak bayar iuran mendapatkan pelayanan. Untuk Perpres terbaru yang nomor 19 tahun 2016, Jungto Perpres 28 tahun 2016 itu disebutkan bahwa bila seseorang peserta atau pemberi kerja tidak melakukan pembayaran iuran maksimal tanggal 10, maka masih dikasih toleransi waktu 1 bulan semenjak tanggal 10 tersebut. Berarti misalnya tanggal 10 September ini, bulan September belum bayar, maka masih ada toleransi sampai 10 Oktober. Jika sampai dengan tanggal 10 Oktober belum melakukan pembayaran, maka pada tanggal 11-nya yang bersangkutan tidak dapat lagi mengakses fasilitas kesehatan yang bersama dengan BPJS Kesehatan. Seperti apa atau nonaktif. Baik. Seperti apa feedback dari masyarakat sendiri, khususnya untuk kemudian anggota yang non upah lah ya. Ini kemudian mungkin membuat mereka kemudian agak berasa sedikit keberatan, Mas Irfan. Ya, tentu kita kan melakukan penyempurnaan program dan salah satu prinsip dalam jaminan sosial adalah gotong royong. Nah, pembayaran iuran yang berkesinambungan dan tepat waktu itu adalah bagian dan cermin daripada gotong royong untuk membantu masyarakat lain yang membutuhkan. Bayangkan contoh kasus misalnya DBD itu kita membutuhkan puluhan orang. Kasus sesar membutuhkan ratusan orang yang sehat di waktu yang sama untuk
mensubsidi yang sakit. Kalau kanker itu ribuan orang kita butuhkan yang sehat. Nah, ribuan orang sehat dan dalam waktu yang sama mereka bayar iuran di waktu yang tepat. Gitu. Jadi kalau misalnya memang sekian bulan tidak bayar, artinya ada beberapa bulan tidak tercipta gotong royong secara optimal. Ya, ini yang kemudian juga harus disadari oleh masyarakat, gitu ya. Terkait dengan sosialisasi sebelum kemudian ini diterapkan ataupun dirubah, gitu. Apakah sudah dilakukan pada saat itu atau langsung saja diberlakukan 1 Juli kemudian Agustus diterapkan? Iya, sebenarnya Perpres 19 ini sudah terbit dari awal tahun. Dan di situ di dalamnya termasuk juga penyesuaian iuran. Itu kan per April. Jadi sosialisasi sudah dilakukan mulai dari Maret. Kita sampaikan informasi bahwa nanti pada saat Juli, dasar penghitungan nanti pemberlakuan toleransi 1 bulan tidak bayar maka akan di stop atau dihentikan sementara kepesertaannya nonaktif. Nah, itu mulainya 1 Juli sehingga per 11 Agustus yang bersangkutan kalau tidak bayar iuran maka akan dinonaktifkan untuk sementara waktu. Iya. Bagaimana cara mengaktifkan kembali? Nanti kita bahas nanti. Saya pengen ke seberapa parah sebetulnya kasus ketidakdisiplinan anggota BPJS ataupun masyarakat lah yang punya kemudian keanggotaan ataupun keikutsertaan BPJS. Yang ini memang mengharuskan ada satu perubahan aturan gitu, Mas Irfan. Iya. Untuk segmen pekerja bukan penerima upah atau yang kita sebut pekerja mandiri atau informal, kalau data kami memang kolektabilitas iurannya hampir atau sekitar 50%, hampir 50%. 50% kebanyakan tidak disiplin gitu ya dalam. Ya, artinya 50-50. Ada yang bayar, ada yang tidak. Nah, padahal channel pembayaran itu sudah sangat luas. Mulai dari 4 bank swasta, lalu PPOB-nya, Payment Point Online Banking, minimarket, kantor pos maupun PPOB outlet tradisional, itu sudah sangat luas. Nah, ini memang fenomena yang terjadi. Mungkin ini kan baru 3 tahun lah ya, menjelang 3 tahun. Itu memang sebagian besar dari PBPU itu mereka memanfaatkan karena mereka dalam kondisi sakit, mereka daftar. Mereka bayar dan sampai dengan sekarang misalnya mereka sakit mereka bayar. Itu kepatuhannya hampir 50%. Baik, bagaimana dengan pekerja penerima upah? Kita akan lanjutkan usai jeda. Mas Irfan, kami akan segera kembali tetap di